Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah pengantar bisnis. Jadi untuk minggu ini kita akan membahas tentang distribusi dan promosi produk. Jadi distribusi dan promosi produk ini merupakan bagian dari strategi pemasaran. Jadi distribusi dan promosi itu bagian dari bauran pemasaran atau marketing mix ya. Jadi dalam kegiatan bisnis ya, kegiatan distribusi dan promosi ini adalah merupakan kegiatan yang sangat penting ya. Jadi tanpa adanya distribusi maka konsumen tidak akan bisa mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Kemudian tanpa adanya promosi, maka produk sebuah perusahaan sebaik apapun tidak akan dikenal oleh masyarakat atau konsumen. Jadi distribusi dan promosi sangat penting dalam kegiatan bisnis. Di dalam distribusi dan promosi kita akan membahas ya, pertama apa itu pengertian dari distribusi. Selanjutnya kenapa dibutuhkan ya kegiatan distribusi dalam bisnis. Selanjutnya ada saluran-saluran distribusi, strategi distribusi, kemudian kita akan membahas promosi ya. Apa itu pengertian promosi, apa tujuan promosi, dan selanjutnya apa saja bauran dari promosi ya. Jadi bauran ini adalah metode-metode apa yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan barang atau jasa kita ke konsumen. Oke, selanjutnya kita bahas pengertian dari distribusi. Jadi distribusi merupakan kegiatan ya perpindahan barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pemakai industri. Itu adalah pengertian dari distribusi ya. Jadi agar konsumen bisa mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan, maka harus ada yang namanya kegiatan distribusi. Kemudian pemakai industri juga membutuhkan yang namanya distribusi ya. Jadi pemakai industri ini adalah perusahaan ya yang membeli barang-barang yang diproduksi oleh produsen. Jadi dalam distribusi ini barang dan jasa itu selain dibutuhkan oleh konsumen atau pemakai akhir, juga dibutuhkan oleh pemakai industri atau perusahaan. Kemudian dalam kegiatan distribusi ya, ini meliputi pertama standar pelayanan konsumen ya. Jadi dalam kegiatan distribusi itu ada standar ya, bagaimana kita bisa melayani konsumen ya. Jadi standar itu bisa berupa waktu distribusi ya. Selanjutnya ada pemilihan model transportasi yang akan digunakan. Jadi dalam distribusi juga kita harus mencari ya model transportasi seperti apa yang murah ya, kemudian yang bisa menjaga kualitas barang yang kita distribusikan. Selanjutnya mendesain dan mengoperasikan fasilitas pergudangan. Jadi dalam distribusi juga ada yang namanya pergudangan. Jadi menyiapkan gudang untuk menyimpan barang sementara waktu sebelum didistribusikan ke konsumen akhir. Selanjutnya dalam kegiatan distribusi ada yang namanya pemrosesan pesanan atau pemrosesan order. Selanjutnya ada penanganan produk, dan terakhir ada namanya pengelolaan persediaan. Oke, nanti ini kita bahas ya satu persatu apa maksud dari kegiatan distribusi yang 6 ini.
Oke, selanjutnya kegiatan distribusi itu pertama menetapkan standar pelayanan konsumen. Ya. Jadi perusahaan perlu menetapkan suatu standar pelayanan dengan mempertimbangkan standar pelayanan pesaing. Ya, jadi agar produk kita itu bisa diminati oleh konsumen, maka juga harus kita perhatikan adalah standar pelayanan konsumen. Jadi jangan sampai nanti produk kita bagus tapi distribusinya itu terlalu lama ya. Jadi konsumen mungkin jenuh menunggu terlalu lama distribusinya dan dia akan beralih ke produk pesaing. Jadi standar pelayanan juga harus kita tetapkan. Jadi standar pelayanan ini bisa saja waktu pengiriman ya, kemudian kualitas barang yang didistribusikan. Jadi bisa saja dalam proses distribusi ya, mengangkut dari produsen ke gudang itu terjadi kerusakan pada barang yang di order oleh konsumen. Jadi bagaimana kita bisa menjaga kualitas barang itu supaya tidak rusak dalam proses distribusi. Selanjutnya yang kedua adalah pemilihan model transportasi. Jadi dalam memilih mode transportasi, apakah menggunakan angkutan darat ya, truk, kapal laut, atau bahkan angkutan udara, maka kita harus mempertimbangkan pertama adalah biaya ya. Mana biaya yang paling efisien, paling murah. Kemudian kita perhatikan kecepatan pengiriman, mana yang paling cepat ya, terutama untuk barang-barang yang tidak tahan lama ya, katanya cepat busuk. Kemudian yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan mode transit berikutnya adalah jumlah lokasi yang dilayani ya, berapa banyak daerah ya yang harus di cover. Kemudian jumlah produknya ya. Kemudian daya tahan terhadap kerusakan atau penyusutan. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya sebelum kita memutuskan mode transportasi seperti apa yang paling ideal. Jadi kita harus memperhatikan pertama biaya, kemudian kecepatan pengiriman ya, kemudian jumlah lokasi yang dilayani, selanjutnya jumlah produk yang didistribusikan, dan yang terakhir adalah daya tahan terhadap kerusakan. Oke, berikutnya penyiapan pergudangan ya. Jadi menyiapkan gudang yang menyimpan terlebih dahulu barang yang akan didistribusikan sebelum dikirim ke konsumen akhir. Selanjutnya adalah pemrosesan pesanan, meliputi proses penerimaan pesanan dan persiapan pengiriman. Jadi persiapan pengiriman juga kita harus perhatikan. Kemudian penanganan produk. Penanganan produk ini adalah penanganan fisik suatu produk selama pengangkutan dan penyimpanan di gudang. Jadi sebisa mungkin produk yang kita simpan itu tidak rusak ya selama di gudang. Jadi harus kita pilih gudang yang betul-betul aman, bebas dari banjir ya, bebas dari tanah longsor dan sebagainya. Selanjutnya dalam kegiatan distribusi ada namanya pengelolaan persediaan. Ini merupakan proses dalam mengembangkan dan mempertahankan jumlah produk agar sesuai dengan permintaan pelanggan ya. Jadi jangan sampai nanti kalau pelanggan meminta barang ya kepada kita tetapi produknya itu tidak ada ya. Makanya kita harus mengelola persediaan ya. Jadi barang itu kita stok di gudang, jadi jumlah yang kita stok di gudang itu harus sesuai dengan permintaan dari pelanggan ya. Jangan sampai pelanggan menginginkan barang tetapi stoknya habis di gudang. Ini juga akan menyebabkan timbulnya kekecewaan terhadap konsumen kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai saluran distribusi ya. Jadi ini adalah distribusi itu banyak macamnya ya. Ada yang distribusi langsung, ada juga distribusi yang menggunakan jasa orang lain ya. Nah, pertama ada namanya distribusi langsung ya. Jadi distribusi langsung ini ya, distribusi yang dilakukan secara langsung dari produsen ke konsumen tanpa melalui perantara atau distributor.
Nah, distribusi langsung ini dikhususkan kepada produk atau barang-barang yang mahal, kemudian memerlukan spesifikasi atau teknik khusus di dalam pengoperasian barang tersebut. Ya, contohnya seperti kendaraan militer, ya, pesawat komersil atau pesawat tempur. Nah, biasanya itu produsennya ya langsung mengirimkan barang tersebut ke konsumen akhirnya tanpa melalui kegiatan distribusi. Kemudian yang kedua, ya, saluran distribusi ada namanya distribusi melalui pengecer atau retail. Jadi produsen mendistribusikan produknya melalui saluran pengecer untuk sampai ke konsumen, ya. Jadi produsen membutuhkan pihak lain, ya, atau orang lain untuk menyalurkan barangnya ke tangan konsumen akhir. Jadi dia membutuhkan pengecer, ya, satu distributor. Yang ketiga, ada distribusi melalui grosir. Produsen mendistribusikan produknya melalui grosir untuk selanjutnya didistribusikan ke pengecer sebelum ke konsumen. Nah, bedanya dengan pengecer dan grosir, kalau pengecer ini ya dari produsen langsung ke konsumen, tetapi melalui grosir ya produsen, grosir, pengecer ke konsumen. Jadi ada dua saluran distribusinya, grosir dan pengecer, baru sampai ke konsumen akhir. Selanjutnya distribusi melalui agen atau broker. Jadi distribusinya melalui agen penjualan, ya, atau pedagang perantara atau broker. Produsen mendistribusikan produknya untuk kemudian dijual ke grosir, pengecer, atau keduanya. Jadi melalui agen atau broker ini lebih banyak lagi saluran distribusinya, ya, ada grosir, pengecer, atau keduanya, ya. Dan setelah itu baru didistribusikan ke konsumen akhir. Selanjutnya yang kelima, ada distribusi langsung produk bisnis. Jadi produk bisnis ini adalah produk yang dijual ke perusahaan. Jadi konsumennya adalah perusahaan, ya, atau organisasi bisnis, bukan konsumen akhir. Jadi produk bisnis ini digunakan lagi untuk proses produksi selanjutnya, ya. Jadi produk bisnis dijual langsung oleh produsen kepada pembeli industri. Contohnya seperti ban mobil, ya. Jadi ban mobil itu bisa dijual langsung ke konsumen akhir, bisa juga dijual ke pembeli industri, ya. Pembeli industri ini contohnya adalah perusahaan yang merakit mobil, ya. Jadi dalam merakit mobil itu perusahaan-perusahaan ini membutuhkan ban sebagai salah satu komponen suku cadangnya, ya. Jadi ban itu bisa langsung dijual ke konsumen akhir, bisa juga dibeli oleh pembeli industri. Yang keenam, ada namanya distribusi grosir produk industri. Ini masih berhubungan dengan produk industri, ya. Jadi untuk pembeli industri, produsen menyalurkan produk industrinya melalui perusahaan grosir untuk disampaikan ke pebisnis atau pembeli industri, ya. Jadi menggunakan satu distribusi khusus untuk produk industri yang digunakan oleh pembeli industri, ya. Jadi dia merupakan bagian dari proses menghasilkan barang, contohnya seperti ban tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi, ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada yang distribusi itu langsung, ya. Kemudian ada yang menggunakan distribusi satu pengecer, ya, ada dua pengecer atau dua distributor dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan
apa yang menjadi pertimbangan ya produsen untuk memilih saluran distribusi ya. Pertama yang dipertimbangkan oleh produsen adalah saluran distribusi itu sendiri ya. Jadi produsen biasanya menginginkan saluran distribusi yang bersifat ringkas dan sederhana ya, atau panjang dan rumit. Nah, ini harus dipertimbangkan oleh produsen ya. Biasanya produsen itu menginginkan sistem distribusinya itu singkat pendek ya. Kenapa? Semakin banyak saluran distribusi itu akan mempengaruhi harga jual. Berikutnya ada cakupan pasar. Cakupan pasar yang tepat ya, jumlah grosir atau pengecer akan membawa produk bergantung pada sejumlah faktor dalam strategi pemasaran. Jadi luasnya pasar ya. Jadi semakin banyak pasar maka akan semakin banyak juga saluran distribusi yang digunakan. Berikutnya adalah masalah biaya ya. Biaya distribusi memainkan peranan utama dalam pemilihan saluran distribusi ya. Semakin kecil biaya maka akan semakin baik ya. Kenapa? Semakin banyak distribusi maka harganya juga akan semakin mahal ya. Jadi harga konsumennya juga akan semakin tinggi. Kemudian faktor yang berikutnya yang harus dipertimbangkan dalam memilih saluran distribusi adalah mengenai kontrol ya, pengendalian ya. Bagaimana kontrol terhadap bagaimana, di mana, kapan, dan berapa banyak produk yang dijual. Jadi semakin banyak produk yang dijual itu juga pengendaliannya atau kontrolnya juga akan semakin sulit ya. Makanya saluran distribusinya juga harus dipertimbangkan ya. Semakin banyak saluran distribusinya maka kontrol atau pengendaliannya juga akan semakin sulit. Kemudian dalam pemilihan saluran distribusi, produsen juga harus mempertimbangkan konflik-konflik yang akan terjadi di dalam saluran distribusi ya. Jadi konflik itu bisa yang sifatnya horizontal dan bisa juga yang sifatnya vertikal ya. Jadi konflik horizontal itu adalah konflik di antara para distributor. Sementara konflik vertikal, konflik yang terjadi antara produsen dan distributor. Nah, ini harus kita hindari ya, konflik di dalam saluran distribusi. Karena kalau konfliknya berkelanjutan, maka yang akan dirugikan adalah konsumen ya. Konsumen akan kesulitan mendapatkan barang dan jasa, ya, dia cenderung akan lari ya, beralih ke produk pesaing. Selanjutnya strategi distribusi ya. Ada yang namanya distribusi intensif. Apa itu? Yaitu mendistribusikan produk melalui sebanyak mungkin saluran dan anggota saluran ya. Bisa berupa grosir atau pengecer. Biasanya dipakai ya, strategi ini biasanya dipakai untuk produk konsumsi berbiaya rendah dengan daya tarik yang luas. Misalnya adalah majalah ya. Nah, ini adalah majalah itu banyak distribusinya ya, bisa dari penerbitnya, kemudian grosir dan pengecer atau loper ya. Kemudian ada yang namanya distribusi eksklusif. Apa itu? Yaitu hak eksklusif yang diberikan produsen dalam menjual atau mendistribusikan produk tertentu ke sejumlah grosir atau pengecer yang terbatas dalam wilayah tertentu. Contohnya adalah penjualan jam tangan Rolex ya. Jadi hanya dijual melalui toko Rolex resmi ya. Jadi jam tangan Rolex ini tidak dijual ke penjual jam yang lain. Jadi ada toko jam Rolex yang resmi ya, yang ada izin resminya dari produsennya secara langsung. Kemudian
ada distribusi selektif, yaitu distribusi melalui grosir dan pengecer terpilih ya, selektif, yang memberikan perhatian khusus atas produk tertentu dalam penjualannya, manfaat, pajangan, dan lainnya. Biasanya distribusi selektif ini diterapkan pada produk peralatan dan perabotan rumah tangga ya. Jadi dipilih ya, selektif. Jadi tidak semua distributor itu bisa mendapatkan kegiatan untuk mendistribusikan ya. Jadi dipilih ya orang-orang yang sudah teruji ya kemampuan dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita membahas kegiatan promosi. Ya, jadi promosi ini juga penting dalam kegiatan pemasaran ya, khususnya bisnis. Apa itu promosi? Promosi adalah suatu aktivitas komunikasi dari pemilik ya, produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan supaya produk atau jasa ya, merek dan nama perusahaan dapat dikenal oleh masyarakat, sekaligus mempengaruhi masyarakat supaya mau membeli serta menggunakan produk atau jasa tersebut. Jadi tujuan utama dari promosi ini adalah memperkenalkan ya barang, produk, merek, dan nama perusahaan supaya dikenal oleh masyarakat ya, sekaligus untuk mempengaruhi, kemudian memutuskan membeli dan menggunakan produk yang dihasilkan. Kemudian pengertian promosi yang berikutnya adalah kegiatan dari pemasaran maupun penjualan dalam rangka untuk menginformasikan dan mendorong permintaan konsumen terhadap produk atau jasa dari suatu perusahaan dengan mempengaruhi konsumen supaya membeli produk atau jasa yang dijual. Jadi hampir sama ya pengertian promosi 1 dan 2. Jadi intinya memperkenalkan kemudian mempengaruhi konsumen supaya membeli. Selanjutnya pengertian promosi yang ketiga yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai produk atau jasa kepada pasar ya, kepada konsumen, sehingga produk atau jasa tersebut dapat dikenal dan mendorong konsumen untuk membeli serta menggunakannya ya. Jadi dari ketiga pengertian promosi ini ya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan ya bahwa promosi itu adalah kegiatannya memperkenalkan barang atau jasa kepada masyarakat ya, kepada konsumen. Kemudian setelah masyarakat tahu produk kita, bagaimana kita bisa mempengaruhi masyarakat ya supaya dia mau membeli serta menggunakan produk atau jasa tersebut. Nah, itu adalah tujuan dari yang namanya promosi atau komunikasi pemasaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa tujuan dari promosi ya. Kenapa harus ada kegiatan promosi di dalam bisnis ya. Pertama, tujuan dari promosi adalah memberikan informasi. Jadi memberikan informasi kepada pasar ya, pembeli potensial tentang produk yang ditawarkan ya. Kemudian gimana produk tersebut dapat dibeli dan berapa harganya ya, kemudian bagaimana penggunaannya ya. Ini tujuan dari promosi pertama. Jadi memberikan informasi kepada konsumen atau calon pembeli. Kemudian tujuan promosi yang kedua adalah meningkatkan penjualan ya. Promosi penjualan dilakukan dengan memberikan kupon belanja ya, sambil produk ya dan sebagainya ya. Itu adalah untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, tujuan promosi menstabilkan penjualan ya. Pada saat pasar lesu ya, produk kita tidak laku, tidak kalah bersaing ya dengan produk perusahaan lain, maka kita harus melakukan kegiatan promosi ya. Kemudian perusahaan perlu melakukan kegiatan promosi agar tingkat penjualan perusahaan tidak mengalami penurunan. Nah, biasanya kalau penjualan cenderung menurun, maka dilakukan
promosi ya, supaya penjualannya stabil kembali. Tujuan promosi yang keempat, memposisikan produk ya. Apa itu memposisikan produk? Dilakukan dengan menekankan keunggulan produk dibandingkan produk pesaing. Nah, dengan promosi maka kita bisa menjelaskan kepada konsumen apa keunggulan yang dimiliki produk perusahaan kita dibandingkan dengan produk pesaing. Nah, menjelaskan keunggulan produk ini juga dilakukan melalui kegiatan promosi. Kemudian yang terakhir, tujuan promosi adalah membentuk citra produk. Kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan dapat membentuk image ya, citra produk konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Contoh kegiatan promosi yang menggunakan bintang iklan ya, model terkenal. Ya, contohnya adalah iklan sabun Lux yang menggunakan model iklan terkenal. Jadi model iklan itu bisa membentuk image atau citra produk. Oke, berikutnya apa fungsi dari promosi? Pertama, memberikan informasi ya, membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, kemudian memberikan informasi mengenai nilai dan manfaat produk. Yang kedua, membujuk ya, fungsi promosi adalah membujuk. Promosi yang baik akan mampu membujuk pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi minimal tertarik lah ya, kemudian dia mau mencoba produk dan jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya, mengingatkan, reminding ya. Promosi menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Jadi seiring dengan banyaknya produk pesaing ya, bisa saja mungkin konsumen akan beralih ya ke produk pesaing, maka tugas kita adalah mengingatkan kembali ya kepada konsumen loyal kita bahwa produk yang kita miliki lebih baik dibandingkan dengan produk pesaing. Kemudian fungsi promosi yang keempat adalah menambah nilai ya, adding value. Promosi yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan ya, lebih bergaya, lebih bergengsi dan bisa lebih unggul dari produk pesaing ya. Jadi nilai tambah bagi perusahaan itu bisa diperoleh dari kegiatan promosi ya. Jadi nilai tambah atau adding value ini bagaimana perusahaan kita itu lebih ya, produk kita itu lebih dikenal oleh masyarakat ya. Dikenal itu karena keunggulan maupun karena gaya model yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan atau produk pesaing. Fungsi promosi berikutnya adalah assisting ya, mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan ya. Maksudnya apa? Dalam upaya memenangkan persaingan dalam dunia pemasaran atau promosi, maka dapat digunakan fungsi public relation dengan baik. Jadi kegiatan atau fungsi promosi yang assisting ini maksudnya apa? Untuk memperkenalkan produk kita kepada masyarakat luas, maka kita bisa menggunakan yang namanya PR ya, atau public relation. Jadi public relation ini biasanya promosi yang dilakukan secara langsung ya kepada calon konsumen yang telah ditetapkan atau ditargetkan. Oke, selanjutnya jenis-jenis promosi ya, atau bauran promosi ya. Jadi dalam promosi itu ada banyak media ya. Pertama ada namanya iklan. Iklan ini adalah komunikasi non personal ya, promosi non personal yang dibiayai sponsor melalui berbagai media. Jadi sifatnya non personal ya, tidak individu, sifatnya secara massal. Kemudian ada namanya personal selling, yaitu komunikasi tatap muka langsung personal ya, untuk mempromosikan barang dan jasa. Jadi kalau iklan ini kita tidak bisa melihat langsung respon dari calon konsumen, tapi melalui personal selling kita bisa melihat
langsung respon dari konsumen. Kemudian ada yang namanya PR, Public Relation, yaitu fungsi manajemen yang menginfluensi sikap masyarakat. Jadi PR ini juga dia bersifat tatap muka langsung. Kemudian ada namanya publisitas, yaitu bentuk informasi tentang produk yang mengalir ke masyarakat melalui media tanpa membayar dan di luar kontrol sponsor ya. Jadi publisitas ya, publish. Berikutnya ada promosi penjualan, yaitu usaha untuk mempengaruhi konsumen dengan pihak lain melalui aktivitas jangka pendek, misalnya pemasaran. Jadi dia bisa dikatakan sebagai promosi ya, non personal ya, karena kita bisa melihat secara langsung reaksi dari konsumen. Yang berikutnya ada promosi mulut ke mulut, yaitu merupakan promosi yang terjadi jika konsumen membicarakan tentang suatu produk baik sisi negatif maupun positifnya. Jadi kalau promosinya dari mulut ke mulut ya pasti ada dua ya, yang jeleknya juga disampaikan, yang baiknya juga disampaikan. Oke, demikian penjelasan untuk materi minggu ini ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya jika ada pertanyaan silahkan bertanya ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.